Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Waalaikumsalam guru warahmatullahi hebat, wabarakatuh. calon calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sidenrapan, kelas 0613 Sulawesi Selatan. Baik, di hari yang cerah ini kami bertiga akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu demonstrasi kontekstual dalam hal kegiatan coaching. Kebetulan kami bertiga ini memiliki peran masing-masing. Saya Heriansa akan bertindak sebagai pengamat, sedangkan Bapak Abdurrahman akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Jumiati akan bertindak sebagai coachee. Dalam kegiatan coaching ini akan terjadi diskusi kedua pihak, akan ada percakapan coaching, kemudian setiap keduanya di mana coachee akan menanyakan kompetensi apa yang akan diberikan oleh coachee kepada coach terhadap coachee-nya, kemudian menanyakan apa yang menjadi kompetensi yang spesifik yang ingin ditanyakan kepada coachee-nya atau yang ingin diobservasi. Kemudian apa yang akan dicapai seorang coachee terhadap coach-nya. Jadi coach akan menanyakan apa yang akan dicapai atau yang diinginkan oleh coachee-nya. Untuk menghargai waktu, mari kita perhatikan kegiatan percakapan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Bagaimana kabar siang ini? Alhamdulillah Pak. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Bahagia rasanya bisa berkomunikasi dengan Bu Jum meski lewat virtual. Bagaimana Bu Jum? Bahagia juga kah Anda di sana? Iya Pak, mudah-mudahan jaringan bersahabat pada siang hari ini Pak, sehingga saya bisa ngobrol lepas dengan Bapak untuk menyampaikan unek-unek saya Pak yang selama ini menjadi permasalahan saya Pak. Oke. Di perencanaan kemarin kan kita sudah mencoba untuk merencanakan pertemuan ini. Tentu pertemuan ini akan berjalan dengan alur yang membawa kita kepada tujuan. Kalau menurut Ibu Jum, kira-kira apa yang Anda inginkan tercapai dalam pertemuan ini? Saya mengharapkan Pak dari pembicaraan ini nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini Pak. Oke, jadi Ibu Jum ada masalah? Iya Pak. Itu Ada Pak. kalau dapat masalah itu tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan, karena masalah itulah yang akan mendidik kita untuk menjadi manusia yang semakin dewasa kan, seperti itu. Setiap orang pasti ada masalahnya kan. Oke, tapi saya rasa ini terkait dengan aktivitas keseharian kita sebagai seorang guru. Ibu Jum ada masalah kan terkait dengan hal ini, aktivitas kita sebagai seorang guru? Pak, begini Pak. Iya Pak, begini Pak. Akhir-akhir ini Pak, saya merasa ada kekhawatiran dalam diri saya Pak. Akhir ini di mana pada saat ini kami sedang menjalani ujian pas semester, dan rencananya 1 minggu ke depan itu di sekolah kami akan diadakan MKKS Pak secara besar-besaran. Nah di situ ada apa ya? Saya merasa sedikit prihatin. Jangan-jangan nanti kegiatan itu kami tidak bisa mempersiapkan sekolah kami untuk dikunjungi oleh tim MKKS itu Pak. Kebetulan di sekolah kami itu akan menjadi tuan rumah Pak. Tentunya kami harus melakukan pembenahan. Sementara waktu kami sisa seminggu Pak. Itu yang menjadi beban saya selama ini Pak. Oke Bu Jum. MKKS perhelatan akbar ya, wah luar biasa sekali itu Bu Jum. Iya Pak. Biasanya kalau orang mau melakukan MKKS itu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh sekolah yang akan menjadi tempat pelaksanaannya itu Bu Jum?
Ya biasanya Pak, mulai dari konsumsi, Oke, konsumsi, penataan ruangan, dan yang tak kalah pentingnya itu Pak, ya kita juga harus menata lingkungan sekolah karena itu menjadi pandangan utama. Jadi ini ya sementara sekolah kami itu Pak, personilnya cuma sedikit. Nah ini yang mengganjal dalam pikiran saya, bagaimana ini kita bisa prepare sehingga untuk mempersiapkan itu betul-betul nanti betul-betul maksimal. Sementara waktunya juga sangat singkat ini Pak. Rencananya sebenarnya itu tanggal 17, tapi berhubung ada kegiatan loka karya bersamaan, tiba-tiba dimajukan. Jadi itu yang membuat kami panik Pak. Jadi saya berharap dari pembicaraan ini mungkin ada solusi. Kami harus bagaimana ini agar kegiatan pembelajaran di sekolah terkait dengan PAS, pengelolaan nilai siswa juga berjalan. Kemudian untuk persiapan MKKS juga ini nanti juga maksimal juga Pak. Sementara waktu yang ada ini sangat terbatas. Itu yang saya harapkan Pak. Mudah-mudahan ada pencerahan nanti setelah pembicaraan ini Pak. Kira-kira ada nggak terbayang dalam pikirannya Ibu Jum, kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak sekolah supaya ini betul-betul bisa berjalan sukses nanti nih KKS? Ada nggak dalam pikirannya Ibu Jum bahwa ini nanti yang harus saya lakukan dulu, baru ini? Iya. Sebenarnya Pak, jauh-jauh sebelumnya itu sudah diadakan rapat, betul. Sudah diadakan pembagian tugas, yang bertugas di beberapa bagian itu sudah dibagi Pak. Panitia sudah ada. Ya sudah terbentuk. Ya sudah terbentuk panitianya Pak. Cuma itu Pak, karena banyaknya kegiatan dulu, kegiatan itu masih terpending karena kita fokusnya ke ujian dulu Pak. Ya kita rencananya nanti ini bergerak setelah pelaksanaan ujian selesai Pak. Ujian terakhir kapan? Tanggal 10 Pak. Oh tanggal 10. Hari Sabtu. MKKS-nya tadi tanggal? Iya Pak. Tanggal 15 Pak, hari Kamis. Oh berarti ada selisih 4 hari. Iya Pak. Ada selisih 4 hari. Nah sekarang mungkin bagusnya gini, inventaris dulu apa-apa yang bisa kita lakukan sembari kegiatan ulangan ini tetap berjalan. Apa-apa persiapan apa saja dulu yang bisa kita lakukan sambil berjalannya ini kegiatan ulangan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang kami sudah jalankan selama ini Pak, yaitu sebelum kemarin pelaksanaan ujian semester itu, kami bersama dengan siswa, kemudian dengan rekan guru itu mulai membenahi sekolah, penataan, penataan sekolah dulu, pembersihan. Ya kami lakukan selama 1 minggu, 1 pekan, dan kemarin juga kami memulai melakukan pengecetan Pak. Meskipun sampai detik ini terhenti karena kita harus kembali dulu fokus pada pelaksanaan penilaian akhir semester Pak. Jadi sebatas itu Pak, sampai pengecetan. Kalau masalah penataan ruangan belum. Keadaan lingkungan sudah memadai. Artinya sudah dilakukan pembersihan. Ya. Pengecetan kira-kira sudah berapa persen Bu Jum? Kalau pengecetan itu ya 50%. Sudah 50%. 50%. Itu berjalan berapa hari loh? Semenjak dilaksanakan. Ada sampai 2-3 hari. Kalau kemarin itu iya Pak, ya kurang lebih seperti itu Pak. 2-3 hari. Itu akan rampung nanti. Jadi hari Sabtu setelah ujian dengan hari Minggu itu rampung. Kan gitu toh? Pengecetan. Sekarang mudah-mudahan bisa Pak. Jadi gini, apakah siswa juga terlibat di situ, Bu Jum? Terlibat ya? Iya Pak, selama ini kami selalu memberdayakan siswa Pak. Bagus. Ya, kami sebagai guru itu sebagai fasilitator yang bekerja sebenarnya itu adalah siswa. Guru-guru juga aktif mendampingi siswanya.
Iya Pak, Nah, oke. seperti itu Pak. Berarti masalah tentang tadi keterbatasan anggota itu kan sudah tertutupi nih. Ketika kita mampu mendorong keterlibatan siswa secara maksimal, tentu dengan pendampingan guru, berarti satu masalah itu kan sudah ada solusinya. Ya Bu Nyem ya? Iya Pak, ya. Oke, sekarang masalah berikutnya apalagi terkait dengan persiapan tak? Berapa ruangan yang dibutuhkan? Iya. Setelah melakukan pembicaraan lewat rapat kemarin, itu ada beberapa ruangan, mulai dari ruangan pertemuan, ruangan konsumsi, kemudian ruangan pertemuan Dharma Wanita, ruangan makan, ya kemudian area parkiran juga kita harus setting. Nah itu Pak, tapi untuk itu belum tersentuh Pak sampai sekarang. Untuk masuk ke situ belum. Iya kan masih ada nanti 4 hari setelah ulangan, Senin, Selasa, Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Iya, Pak. Kalau kita start Sabtu setelah ulangan, insya Allah masih akan ada sisa 5 hari yang bisa kita maksimalkan. Maka sisa prioritas itu barangkali yang perlu kita urutkan. Oh ini dulu yang harus dibenahi, ini dulu. Kira-kira kalau untuk pembenahan parkir sama pengaturan ruangan itu memakan waktu berapa lama sih? 2 hari ya? Saya kira kalau misalnya kami bisa bekerja sama, bisa berkoordinasi dengan semua warga sekolah, mungkin dalam 1 hari Pak bisa diselesaikan itu masalah ruangan dengan masalah area parkiran Pak bisa dibenahi. Jadi kalau hari Kamis, hari Rabu itu kan finalnya di situ bisa. Terus konsumsi dikerja sendiri atau diberikan kepada catering? Nah itu juga masalahnya Pak. Itu juga masalahnya. Kami itu di sekolah Pak, bosan ini itu tidak cukup, cuma 17 orang dengan kepala sekolah. Nah rencananya ini menurut Bapak kepala sekolah ini, ya konsumsinya itu kerja sendiri Pak, tidak menggunakan catering. Itu juga yang menjadi beban sebenarnya. Ya bagaimana nanti ini dengan kunjungan yang personilnya banyak, sementara tenaga di lapangan itu agak sedikit minim. Konsumsinya itu menunya apa saja sih? Jangan sampai sapi kawalahan gitu. Tidak Pak, ya biasalah Pak, kalau di sekolah kami itu biasanya menyajikan ciri khas daerah kami, ya mungkin bakar ikan, ya cecak pao, makanan tradisional kapurung, seperti Pak, makanan tradisional yang kami anukan di situ. Kira-kira Ibu kewalahan nggak dengan 17 orang? Berapa sih wanita? Perempuan cuma 10 orang dengan TU. Dengan 10 orang ini kira-kira Ibu kewalahan nggak untuk membereskan konsumsi itu? Kami berharap Pak, mudah-mudahan nanti Ibu kepala sekolah itu membawa tim yang bisa membantu kami Pak. Oh gitu, sudah dikomunikasikan itu Bu? Yang Sudah dikomunikasikan? Ya saya mencoba Pak, saya mencoba melakukan komunikasi dengan Ibu Kepsek bagaimana untuk urusan konsumsi ini teman-teman itu fokus, bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian itu kami juga minta bantuan Ibu Kepsek itu bisa mendatangkan orang-orang yang bisa membantu kami dalam menyiapkan segalanya nanti dalam urusan konsumsi Pak. Seperti itu langkah kami yang kami sudah bicarakan dengan Ibu Kepsek. Oke, kira-kira jadi tadi tentang pembenahan lingkungan sudah,
tentang pengaturan ruangan, insya Allah Sebentar ada berjalan, jalan. Pak. Ada jalan. Konsumsi juga sudah ada ancam-ancam perencanaan. Apalagi yang kira-kira Ibu khawatirkan? Terus terang Pak, itu tadi masalah waktu yang sangat sedikit, apa bisa tidak ya kami prepare semuanya itu, karena ada juga ini kegiatan ujian pengelolaan nilai. Jadi terkadang kami bingung yang mana kita harus dahulukan ini. Apa kita dulu harus fokus ke MPKS atau jalan dua-duanya? Terakhir pengelolaan nilai kapan? Kalau pengelolaan nilai itu sampai akhir Desember. Kan di sekolah kami juga akan direncanakan perseni, Pak. Jadi itu anak-anak sudah lama itu menagih, Bu, kapan perseni. Kan ceritanya anak-anak yang perseni, guru itu sisa 2 minggu nilai. karena tak. Iya, Pak, iya. Betul, Pak. Anak-anak yang perseni, tapi gurunya yang mengerahkan, Pak. Tetap guru terlibat di situ, Pak. Mengelola nilai. Artinya sambil mengelola. Masih ada sekitar 2 minggu lah, Pak. 2 minggu sebelum penyerahan rapor. Insya Allah bisa itu. Insya Allah pasti bisa. Kalau kita bisa memanage waktu bisa. Kan seperti itu. Mudah-mudahan, Pak. Untuk seksi acara, Bu, Jum, sudah terantisipasi semua? Sudah. Waktu pembagian rapat kemarin, Pak, sudah dibagi. Ada yang bagian seksi acara juga sudah dibagi, yang bertindak sebagai MC, pembaca doa, kemudian penanggung jawab ruangan juga sudah dibagi, Pak. Sudah siap Cuma semua? itu masalahnya, Pak, tetap kami harus bekerja sama, Pak, karena tidak bisa jalan sendiri. Betul. Karena personil kami sedikit, Pak. Namanya bekerja sama begitu. Oke, intinya kalau kita bisa saling bekerja sama, kerahkan sumber daya, insya Allah pasti akan bisa. Seperti itu, Bu Jum. Jadi Bu Jum sudah terbayang kira-kira dari masalah yang kita utarakan tadi, sudah terbayang kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mengatasi apa yang Ibu khawatirkan itu. Yang pertama tadi, dalam catatan saya, yang pertama tadi, pembenahan lingkungan itu sudah diantisipasi dengan melakukan pembenahan sejak dari dini, dan itu akan dilanjutkan selanjutnya setelah kegiatan ulangan. Itu yang kedua, pengaturan ruangan itu akan dibereskan sebelum hari H. Yang ketiga, konsumsi akan dikomunikasikan dengan kepala sekolah, tetap dikelola berdasarkan sumber daya yang ada, tetapi diharap ada bantuan dari orang-orang terdekat kita, entah keluarga atau apa yang bisa membantu kita. Seksi acara juga sudah siap. Persoalan pengolahan nilai masih ada waktu. Jadi kalau memang ini kegiatan KKS dianggap sangat penting, maka fokus. Terkadang dua hal yang penting itu ketika mereka bersamaan harus di ladeni, maka pilihlah mana yang terpenting, itu yang kemudian didahulukan meski sama-sama penting. Begitu barangkali, Bu Jum. Masih ada lagi, Bu Jum? Mungkin barangkali saya harus pintar waktu, mungkin mendahului skala prioritas, Pak, ya. Betul. Mana yang perlu didahulukan, ya intinya barangkali saya harus mengatur waktu, kemudian membuat skala prioritas. Mungkin kalau MKS ini sudah dekat kali, mungkin untuk sementara ini perhatiannya fokus untuk kegiatan MKKS. Kemudian bagaimana menjalin kerjasama yang baik dan terus berkolaborasi dengan teman-teman agar menyiapkan mulai dari penataan lingkungan, penataan ruangan, konsumsi, kemudian bagaimana menggunakan sumber daya manusia yang ada di sekolah sehingga kegiatan ini nanti
berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Oke, bagus. Oke, Bu Jum. Sudah dapat solusi? Ya, Pak. Sudah dapat solusi? Iya, Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak. Oke. Tentunya nanti sebagai tindak lanjut dari diskusi kita, mungkin saya akan tetap komunikasi dengan Bu Jum, kira-kira apalagi kendalanya, supaya kegiatan kita insya Allah bisa sukses sebagaimana yang kita harapkan. Jadi tidak hanya terhenti pada proses pada hari ini. Oke Bu Jum, semoga kegiatannya bisa terlaksana dengan baik, dan apa yang telah Ibu rencanakan temukan sendiri sebagai solusi dari apa yang mengganjal di pikiran Ibu, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga kegiatan yang Ibu rencanakan MKKS itu bisa berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, Pak Heri. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bincang-bincang dengan saya, Pak. Saya merasa lega sekarang mendapatkan pencerahan dari Bapak. Ya, kekhawatiran saya selama ini sedikit terobati, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu yang masih ada waktu sekitar sepekan ini Kak bisa mempersiapkan segalanya sesuai dengan arahan Bapak tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi beban pikiran saya, Pak, itu sudah ringan sekarang. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran bisa segera teratasi dan bisa saya laksanakan dalam waktu yang singkat ini, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sore pada kesempatan ini, Pak. Oke, kasih Bu Jum. Silakan Pak Heri. Kasih Pak. Baik Bapak Ibu, itulah tadi hasil kegiatan percakapan coaching antara seorang coach dan seorang coachee, di mana tadi seorang coach yang bertindak adalah Bapak Abdul Rahman dan seorang coachee yang bertindak sebagai Ibu Jumiati. Kita akan mencoba apa yang akan kita amati tadi setelah mereka melakukan percakapan. Dari awal tadi kita ketahui pada saat observasi percakapan seorang coach itu benar-benar tadi di mana Bapak Abdul Rahman betul-betul tadi menjalankan fungsinya sebagai coach untuk memfokuskan seorang coachee yaitu Ibu Jumiati. Dalam hal ini ketika Ibu Jumiati dalam keadaan tidak tenang, tidak fokus karena beban kerja yang dimilikinya, di mana seorang coach dalam hal ini Bapak Abdul Rahman mencoba untuk menenangkan dulu apa yang menjadi coachnya dengan mencairkan suasana, mencoba untuk bagaimana meredakan rasa emosi yang dimiliki oleh seorang coachee dalam hal ini. Kemudian keterampilan selanjutnya yang sudah dilakukan itu seorang coach dalam hal ini itu Bapak Abdul Rahman itu sudah melakukan apa yang menjadi tujuan pembicaranya. Nah, ketika sudah tenang dan ketika sudah merasakan rasa emosi yang sudah fokus, ketika coach sudah memfokuskan dan merasa tenang dengan penuh perhatian, di mana Bapak Abdul Rahman seorang coach itu sudah melakukan apa yang menjadi tujuan permasalahannya yang akan dibahas. Kemudian dalam kegiatan tadi pada saat Ibu Jumiati dalam hal ini kegiatan NKKS-nya dan kegiatan PAS atau pilihan akhir semester yang akan dilakukan hampir bersamaan setelah PAS, di mana NKKS akan dilakukan setelah PAS dengan waktu yang sangat mepet, di mana seorang coach itu mengalami sedikit masalah ketidakmampuan untuk mengelola dirinya, ketidakmampuan untuk manajemen dirinya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan waktu yang mepet, di mana keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh seorang coach. Disinilah seorang coach, Bapak Abdul Rahman dalam hal ini mencoba untuk mengidentifikasi, menggambarkan dulu apa yang menjadi permasalahannya dari seorang coach. Jadi mencoba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahannya. Identifikasinya dalam hal ini yaitu mencoba dulu apa yang dimiliki oleh Ibu Jum sebagai coach di sekolahnya. Ternyata Ibu Jum tadi mengungkapkan perasaannya bahwa kekuatannya adalah teman-teman guru bisa diajak berkolaborasi walaupun dengan jumlah yang sedikit.
dan juga memanfaatkan atau memberdayakan muridnya untuk menyelesaikan tersebut dengan waktu yang singkat-singkatnya, dengan waktu yang mepet, mereka mengelola dengan baik. Kemudian setelah itu kemungkinan apa? Nah, tadi terlihat seorang coach tadi mencoba untuk menyeleksi apa kemungkinan lain yang terjadi supaya tidak mengalami hambatan pada saat NKKS, karena kondisinya pada waktu ini adalah pas atau kegiatan penilaian akhir semester ganjil. Mereka fokus dulu dan dipersiapkan kemungkinan apa. Tadi katakan bahwa sementara pas seorang coach juga mencoba, Ibu Jumiati dalam hal ini mencoba untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan memanfaatkan setelah ujian mengerjakan ada pengecekan, di mana tadi dia mengecekkan ruangan tertentu yang akan diselesaikan. Kemudian setelah itu juga tidak sampai di situ. Coach dalam hal ini Bapak Abdul Rahman mencoba lagi menanya apa hambatan-hambatan selanjutnya selain itu. Nah, hambatan selanjutnya adalah pekerjaan yang belum diselesaikan dengan waktu yang singkat-singkatnya, tetapi memberi solusi bahwa hal itu bisa diselesaikan dengan memberdayakan seorang murid. Nah, hal ini sudah terjadi hubungan kausal antara keduanya, di mana coach sudah menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahannya dan menemukan sendiri apa yang akan dikelola. Itu kita lihat dari rencana aksi nyatanya tadi, aksinya. Nah, di mana memberdayakan murid, di mana memberdayakan teman-teman guru dalam mencapai tujuan. Dan tadi saya lihat tadi dan sudah terbukti bahwa seorang coach menanyakan apa yang kita lakukan terlebih dahulu, fokus yang mana. Nah, ternyata seorang coach itu sudah menanyakan, oh, prioritas saya tadi yang ini. Tadi katakan saya harus dulu fokus dulu ke tugas saya pokok saya dulu. Setelah saya fokus dulu, saya akan fokus lagi ke yang lain. Nah, di sini Bapak Abdul Rahman mencoba mengarahkan bahwa mengajak seorang coach untuk keterampilan untuk mengelola waktu, manajemen waktu. Nah, tadi saya lihat jangka waktunya. Nah, di sini kita lihat seorang coach tadi Bapak Abdul Rahman menanyakan berapa hari tadi ujian. Ternyata dengan seminggu, dengan tadi mengatakan waktu seminggu, mepet waktu setelah kegiatan pas tadi pilihan semester, langsung di belakangnya ada waktu 3 hari ke depan untuk bisa menyelesaikan coachnya. Disitulah peran coach itu menanyakan apa yang kita lakukan dengan di situ. Kemungkinan apa? Sudah ada gangguan-gangguan atau apa sih gangguan yang untuk mengatasinya? Nah, dengan pertanyaan seperti itu seorang coach bisa menemukan sendiri. Tadi Ibu Jum tadi saya lihat mulai memikirkan dulu dengan berpikir sejenak, artinya dengan mengelola diri, di mana juga dengan percakapan yang interaktif, percakapan kalibrasi, percakapan yang untuk memecahkan masalah, di mana tadi untuk menghargai seorang coachnya ada pertanyaan ya, nah itu artinya itu menandakan kefokusan. Nah, ketika kefokusan itu kesempatan untuk seorang coach untuk memikirkan apa menjadi jawabannya. Luar biasa, terjadi komunikasi timbal balik antara keduanya. Kemudian dalam hal tanggung jawab, nah ini yang paling pokok. Nah, seorang coach mengatakan jangan lupa tanggung jawabnya seorang pas, kan ini tanggung jawab seorang guru adalah pilihan semester, jangan dilupakan karena tugas pokok. Ini NKKS juga adalah kewajiban juga karena dia mendahulukan mana tugas pokoknya dan mana tugas tambahannya. Nah, ketika sudah terjadi komitmen, katakan bahwa saya sebagai guru tetap menjalankan tugas saya, kemudian seperti itu. Nah, kemudian siapa yang akan menjaga komitmen? Tadi saya lihat tadi seorang coach katakan saya tetap butuh bantuan teman-teman, memberdayakan siswa, kemudian saya tetap menjaga bantuan, saya butuh yang lain, saya butuh juga hal-hal yang lain. Nah, itulah yang kita bisa bahas bahwa di pasca percakapan coach ini sudah terjadi apa yang diinginkan. Dalam hal ini sudah ada kemitraan. Nah, di mana seorang coach dalam hal ini mencoba untuk menyamakan dirinya apa yang menjadi perasaan seorang coach. Nah, sudah ada nyambung ketika menempatkan dirinya seorang coach dan memaksimalkan potensi sudah ada tadi. Itu dalam bentuk tadi rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, ketika tanggung jawabnya itu seorang coach tidak berhenti sampai situ. Tadi Bapak Abdul Rahman menanyakan lagi, gangguan apa lagi yang bisa kita tempuhkan, apa lagi yang kita laksanakan. Nah, ternyata bangunan-bangunan tadi yang belum dibersihkan, yang belum dicat, yang belum dirapikan, di situ ya katakan kami akan tetap mengelola waktu dengan baik. Artinya di sini seorang coach itu mencoba untuk menata alur berpikir dari seorang coach supaya tidak berantakan, supaya tidak, artinya sejak menyusun konsep apa yang harus dilakukan. Nah itulah yang diinginkan seorang coach dari coachnya, artinya menata ulang apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Fokus terhadap permasalahan, kemudian manajemen berbasis data. Tadi saya lihat tadi seorang coach
menyembuhkan data-data dengan jumlah siswa jumlah guru yang sedikit, kemudian banyak ruangan yang dipakai dan dimanfaatkan dengan bantuan lain. Terakhir saya lihat tadi ada juga, saya dengar tadi bahwa seorang coach juga sampai menanyakan hal-hal yang detik, bagaimana konsumsinya. Wah, itu menurut saya luar biasa, artinya terstruktur. Nah, katakan sudah dibuat oleh teman-teman dan apa yang harus dilakukan. Nah, seorang siswa kami libatkan juga peran seorang siswa. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, bahwa sudah terjadi prinsip coaching di mana kemitraan tadi Bapak Rahmat mencoba untuk menyamakan persepsinya dengan coachingnya. Tidak ada unsur sebelum coaching, bahwa tidak ada unsur sebaca labelingnya, tidak ada unsur kebuntuannya. Nah, dalam hal ini tidak ada rasa tidak ada unsur labeling, bahkan tidak ada untuk mengarahkan bahwa memberikan penjelasan, tidak ada, karena mencoba untuk kreatifnya seorang coach dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu yang guru hebat, penampilan dari kedua peserta kita, Bapak Abdul Rahman bertindak sebagai coach dan Ibu Jumiati bertindak sebagai coach dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu MKKS, kegiatan musyawarah kepala sekolah dengan waktu yang sangat mepet, dibarengi dengan kegiatan penilaian akhir semester juga yang tidak kalah pentingnya. Disinilah kita terjadi coaching. Demikianlah tadi hasil percakapan keduanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.